Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam program One Messenger. Tujuannya adalah Anda mendapatkan pesan penting malam hari ini dan melanjutkan pesan itu kepada orang-orang yang Anda kasihi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan kita malam hari ini terdapat di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia." Pesan malam hari ini adalah satu kalimat, tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Kristus. Kata tetap dalam bahasa Yunani dikatakan peripateo. Artinya adalah tetap di jalan arahnya Kristus. Atau tetap progres di dalam kehendaknya Tuhan. Bahkan dalam arti yang lain diartikan lebih dahsyat lagi, dikatakan apa? Sibuk dengan Kristus. Jadi peripateo adalah kata kerja aktif. Ketika kita berbicara sibuk dengan Kristus, tetap di dalam Dia, tetap di dalam jalannya Tuhan, tetap di dalam kehendaknya Tuhan. Kita tidak berbicara tentang bagaimana supaya saya tetap di dalam Dia. Tidak. Kenapa? Karena kita ada di dalam Kristus dan Tuhan berjanji kita tidak mungkin terpisahkan dengannya. Kita tidak mungkin terpisahkan dari kasih Bapa. Bapa akan melindungi kita dan menjaga kita. Kenapa? Karena kita adalah sungguh-sungguh percaya. Berbeda dengan orang yang ikut-ikut percaya. Jadi saudara, apa tanda-tanda orang yang berada di dalam Kristus? Orang yang tetap progres di dalam Kristus. Yang pertama adalah tetap percaya. Ketika masalah datang di dalam kehidupan jemaat Kolose, mereka menghadapi masalah pengajar-pengajar sesat, mereka menghadapi masalah hidup sehari-hari, mereka menghadapi masalah penolakan karena mereka orang percaya. Alkitab berkata, iman mereka dipuji oleh Paulus. Paulus berkata bahwa iman mereka tetap teguh. Begitu juga dengan hidup kita saat kita menghadapi masalah hidup yang berat, persoalan yang berat, pengharapan tidak terjadi, doa-doa belum terjawab, tetaplah percaya. Ingat Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka diperhadapkan dengan kematian karena mereka tidak mau menyembah patung raja. Mereka akan dilemparkan ke dapur api. Apa yang mereka lakukan? Mereka katakan, seandainya Tuhan tidak menolong mereka, mereka akan tetap menyembah Tuhan. Jadi, apa yang terjadi dengan hidup kita? Sekalipun langit dan bumi bergoncang, kita berada dalam badai pergumulan, persoalan, tetaplah percaya. Haleluya. Dan yang kedua adalah bagaimana ciri-ciri orang yang progres di dalam Tuhan, orang yang berjalan dalam kehendaknya, orang yang tetap berada dalam Kristus, adalah mengenal Kristus. Tetap mengenal Kristus. Anda harus memberikan ruang spend time untuk Tuhan, memberikan investasi waktu mengenal Tuhan setiap hari. Kenapa? Karena peperangan kita ada dalam pikiran. Kalau pikiran kita teralihkan kepada situasi masalah, maka kita akan merasa masalah itu lebih besar. Tapi kalau pikiran dan perasaan kita diinvestasi untuk kebenaran firman Tuhan, maka ketika ada pergumulan, persoalan, maka pikiran kita akan diarahkan kepada hikmatnya Kristus, kepada jalan keluar di dalam iman kepada anak domba Allah. Kita akan merespon sesuatu dengan iman, merespon masalah dengan iman, bukan dengan emosi. Amin. Dan yang ketiga, jemaat Kolose meskipun mereka menghadapi tantangan dan persoalan yang banyak, tetapi mereka tetap melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Saudara, hidupmu adalah untuk Tuhan. Baik uangmu, waktumu, segala sesuatu yang ada dalam hidup kita adalah miliknya Tuhan. Karena itu kita tidak pernah membantu Tuhan. Tuhanlah yang membantu kita. Jadi segala sesuatu yang kita punya, segala sesuatu yang kita miliki, lakukanlah itu untuk Tuhan. Baik kekayaan yang kita miliki, gunakanlah itu untuk Tuhan. Segala perbuatan baik kita, kebenaran kita, lakukanlah untuk Tuhan. Prinsip kehidupan Taurat adalah melakukan segala sesuatu supaya saya diberkati. Tapi prinsip kehidupan kekristenan adalah melakukan segala sesuatu untuk Tuhan karena saya sudah diberkati, karena saya sudah diselamatkan, karena saya sudah ada di dalam Yesus Kristus. Jadi 3 hal inilah yang menjadi
Pesan untuk kita malam hari ini, one messenger, tetap di dalam Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita.